Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung Mimin. Dalam segala keterbatasan, Mimin akan selalu berusaha menghadirkan update konten secepat mungkin, sambil terus belajar memperbaiki video agar lebih mudah dipahami dan membuat kalian betah menonton. Bagi yang ingin sedikit membantu, meski hanya sekadar traktir kopi untuk teman edit video, Mimin akan sangat berterima kasih. Link Saweria ada di deskripsi. Sekarang kita lanjut ke videonya. Di ruang 101 Universitas Hansen, terlihat tumpukan berkas menumpuk di ruangan wirausaha milik Hansen. Yuchu sibuk mencatat data hingga Hansen datang menghampirinya. Hansen bertanya bagaimana pencatatan data. Yuchu hanya menatap lalu terdiam malu. Dalam hati Hansen bergumam, alangkah baiknya jika ada komputer untuk mencatat semua ini, pasti lebih mudah dan cepat. Hansen lalu menelpon Xiao Rongyu yang ada di asrama. Xiao Rongyu berkata kenapa beberapa hari ini Hansen tidak menemuinya. Hansen menjawab ia sibuk. Xiao Rongyu kesal, ia berkata Hansen harusnya menemuinya karena ia tidak punya banyak teman. Hansen akhirnya berkata oke malam ini mereka makan bersama. Hansen akan membawakan hadiah. Malam pun tiba. Xiao Rongyu bahagia menerima hadiah. Namun saat membuka tas pemberian itu ia kebingungan. Ia bertanya mana hadiahnya. Hansen menjawab hadiahnya adalah tas itu, ia mencetak logo sendiri dengan bahan ramah lingkungan. Xiao Rongyu mendengus, pasangan lain memberi coklat atau bunga, kenapa kau hanya memberiku tas? Hansen tersenyum nakal, mencoba menggoda. Xiao Rongyu menolak, Hansen kemudian memohon agar laptopnya dipinjamkan. Di restoran, Hansen merasa lelah dan tatapan orang-orang menusuk tajam. Hansen bergumam jika tatapan adalah peluru maka ia pasti sudah penuh luka. Xiao Rongyu bertanya apakah ia takut. Tiba-tiba senior datang dan berkata sinis. Hansen akhirnya menarik tangan senior itu hingga terjatuh ke meja makanan. Hansen tersenyum sinis, berkata tidak perlu sesemangat itu untuk berjabat tangan denganku. Senior bangkit dengan marah namun Hansen menatap tajam hingga ia berkeringat dingin. Senior akhirnya pergi. Di taman, Hansen dan Xiao Rongyu duduk makan es krim. Mereka berbincang. Lalu teman perempuan Xiao Rongyu datang, menceritakan gosip tentang anak berkulit gelap yang mempermalukan senior. Hansen menjawab itu dirinya, Chen Hansen. Teman itu tersipu malu. Di akhir, Xiao Rongyu teringat bahwa ia lupa menyembunyikan diari di laptopnya. Diari tentang Chen Hansen. Hansen berjalan pulang sambil bersiul, membawa laptop itu. Di malam itu, Hansen baru saja sampai di asrama. Begitu membuka pintu, ia terkejut melihat botol-botol minuman keras berserakan di lantai. Di sudut ruangan, temannya yang berambut merah tampak murung, ditemani oleh kawannya yang berambut hitam. Hansen bertanya heran, kenapa? Teman berambut hitam mengangkat bahu, tidak tahu. Mungkin putus cinta lagi. Hansen makin bingung. Bagaimana mungkin temannya bisa putus cinta? Padahal ia tahu nomor yang diberikan waktu itu bukanlah nomor Shanyanyan, melainkan nomor lain. Dengan suara serak, teman berambut merah itu menyahut, berhenti beromong kosong. Aku tidak putus cinta. Aku ditipu lagi oleh seorang wanita. Baru-baru ini ada gadis bernama Ahliang yang mengirimiku pesan. Katanya ia ingin berteman. Kami sudah sering mengobrol. Tapi saat aku mencoba menelponnya, yang mengangkat malah seorang pria. Dan pria itu mengaku pacar Ahliang. Ucapnya sambil menangis. Hansen mendekat, menepuk pundak temannya, mencoba menenangkannya. Namun, suasana hening itu tiba-tiba pecah ketika pintu kamar didobrak. Linyu masuk dengan wajah panik. Cepat, datang ke kelas. Ada yang berkelahi. Ada beberapa laki-laki dari sekolah lain. Mereka memukuli Shan Yanyan. Hansen segera berlari. Di dalam kelas, Shan Yanyan sudah babak belur dipukuli oleh laki-laki asing. Dasar pelacur, bentak pria itu, menarik kerah bajunya. Aku sudah kasihan padamu sejak SMP, tapi kau malah berhubungan dengan pria lain. Sementara teman-teman sekelas hanya bisa gelisah, menunggu Hansen datang. Shan Yanyan berteriak, sudah kubilang, kita putus kemarin. Pria itu makin marah, hendak memukul lagi. Shan Yanyan memejamkan mata. Namun sebelum pukulan itu mendarat, Hansen datang dan menendang kakinya keras. Pria itu jatuh kesakitan. Siapa yang berani menendangku? Bentaknya. Hansen berdiri tegak, menatap tajam penuh amarah. Berani-beraninya kau datang ke kelas kami hanya untuk membuat onar. Lalu ia menoleh pada seluruh kelas. Teman kalian dipukuli, kenapa kalian diam saja? Shichao, tutup pintunya. Pukuli bajingan ini. Shichao segera menutup pintu. Perkelahian pecah. 3 pria dari sekolah luar babak belur, tergeletak di lantai. Hingga akhirnya, petugas keamanan datang mengetuk keras. Buka pintunya, kenapa kalian berkelahi?
Hansen segera menyuruh teman-temannya berhenti, lalu membuka pintu. Petugas mendesak, "Kenapa lama sekali membuka pintu? Di dalam terlalu bising?" "Aku tidak mendengarmu," jawab Hansen tenang. Begitu melihat 3 pria terkapar, petugas berkata tegas, "Siapapun yang berkelahi, ikut dengan saya." Hansen menantang, "Tunggu, kenapa kau menyuruh kami ikut tanpa bertanya apapun? Sebentar lagi kami ada pelajaran." Petugas menunjuk Hansen, "Kau juga ikut denganku." Perdebatan makin panas. Hansen memanggil Shan Yan ke depan. "Pasang matamu baik-baik." Mereka bertiga yang memukul Shan Yan. Mereka siswa luar yang datang mencari ribut. Jika tak percaya, periksa wajahnya. Semua orang di sini adalah saksi. Hansen menatap tajam, lalu menambahkan, "Lihat wajah mahasiswi keuangan ini. Dia yang dipukuli. Sebagian gajimu berasal dari uang kuliah kami. Kenapa kau acuh pada penderitaannya?" Petugas itu terdiam, wajahnya merah karena dipermalukan. Akhirnya, 3 pria itu dibawa ke ruang keamanan. Di sana, mereka dimarahi habis-habisan karena membuat keributan di sekolah orang lain. Dari kejauhan, Hansen mengamati sambil menyalakan rokok. "Datanglah padaku jika kalian tidak terima," gumamnya dalam hati. Tiba-tiba Shan Yan mendekat, "Biarkan aku yang menyalakan apinya." Ia menyalakan korek untuk Hansen. "Terima kasih," ucap Hansen. "Harusnya aku yang berterima kasih," jawab Shan Yan lembut. Hansen hanya menghela napas. "Tidak masalah. Aku hanya tidak bisa melihat seseorang merusuh di kelasku. Kalau itu orang lain pun, aku akan tetap melakukan hal yang sama." Hansen lalu menyuruh Shan Yan kembali. Sementara ia berjalan pergi, meninggalkan punggung tegak yang membuat Shan Yan hanya bisa menatapnya diam-diam.